Pemirsa, keributan terjadi saat sejumlah awak media meliput sebuah kantor penyalur tenaga kerja bodong di Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba mengamuk dan menghalang-halangi wartawan yang tengah mencari berita. Lu mau nyapa? Gue nggak ada urusan sama lu. Juga ada urusan sama lu ya. Cuma luar kawan. Keributan terjadi di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Aren Jaya, Bekasi Timur. Sejumlah wartawan yang tengah meliput lokasi yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong tiba-tiba dihadang oleh pria tak dikenal. Selain memaki, pelaku juga sempat mengancam wartawan yang berujung pada ketegangan. Kericuhan baru mereda setelah seorang warga berusaha menarik dan menjauhkan pelaku dari lokasi ruko. Sementara menurut warga, ruko tersebut baru beroperasi sekitar 2,5 bulan dan dalam sehari ada saja yang datang ke ruko untuk mencari pekerjaan. Para pencari pekerjaan tersebut diiming-imingi langsung masuk dan bekerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Kegiatannya apa Pak dia? Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya, paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu. Usai keributan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun ruko berlantai 2 tersebut sudah kosong dan dikunci dari luar. Ya, kami yang punya lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong, kalau orang yang berizin tidak akan lari. Pihak Disnaker juga belum bisa melakukan penindakan karena tidak ada data baik dari lingkungan atau dari izin usaha. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aktor Jonathan Frizzy pemirsa diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Publik figur yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan di dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Ya, pemirsa, polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau Scientific Crime Investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA
individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Pringguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah lagi-lagi terjadi, pemirsa. Seorang guru di salah satu sekolah dasar di Sukoharjo, Jawa Tengah diduga melecehkan puluhan siswanya. Kasus pelecehan terhadap puluhan anak-anak laki-laki di bawah umur terungkap usai salah satu korban mengadu telah dilecehkan tersangka ke orang tuanya. Pengakuan demi pengakuan muncul hingga akhirnya terdapat sekitar 20 siswa yang menjadi korban. Korban merupakan murid tersangka yang masih duduk di kelas 1 sampai 3 SD dan seluruh korban berjenis kelamin laki-laki. Ironisnya, aksi pelaku dilakukan di lingkungan sekolah dan juga luar lingkungan sekolah. Pelaku dipecat dari sekolah dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo. Sementara itu di Jepara, Jawa Tengah, pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar praktik predator seksual tidak tanggung-tanggung sebanyak 21 anak menjadi korbannya. Praktik kejahatan seksual dengan korban anak usia 12 hingga 14 tahun diungkap polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan, saat ini petugas kepolisian sedang melakukan pendalaman. Dari penyelidikan awal, modus yang dilakukan pelaku yakni merekam dan mengancam akan menyebarluaskan. Saat ini pelaku wira swasta yang tinggal di Jepara sudah diamankan. Polisi menyita 1 set komputer dan beberapa folder berisi foto dan video 21 anak lengkap dengan nama-namanya. Polisi akan melakukan penggeledahan rumah tersangka pada hari Rabu untuk mencari barang bukti lain. Telah melakukan kegiatan dengan cara menggunakan media digital, namun berakibat pada korban-korban terutama anak-anak di bawah umur. Banyak sekali. Saat ini yang baru terdata ya, 21 anak di bawah umur. Ya, kemudian tersangka melakukan kegiatan aktivitas seksual terhadap yang bersangkutan. Ya. Yang tersangka termasuk menurut kami adalah predator seks. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Muhammad Abdal di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Abdal merupakan bocah 4 tahun yang tewas mengenaskan karena terbakar di sebuah kamar kontrakan. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Muhammad Abdal di Bojongrengek, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Muhammad Abdal merupakan balita 4 tahun yang tewas dibakar, diduga oleh kekasih ibunya. Warga berdatangan guna mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya korban dengan cara yang tak manusiawi. Ayah kandung korban tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan Abdal ke tempat pemakaman umum Pintu Kapuk. Ayah kandung korban meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan dihukum mati karena perbuatan kejinya. Untuk pihak berwajib, saya mohon apabila menemukan atau sudah menangkap si pelaku pembunuhan anak saya, tolong ditangkap dan dihukum yang seberat-beratnya. Kalau perlu dihukum mati, karena bukan hanya dibakar. Saya sebagai orang tua tahu, menyaksikan hasil otopsi di situ. Sebelum hasil otopsi, dokter aja sudah ngomong duluan ada pukulan benda tumpul di kepalanya. Itu yang saya tahu. Berarti si korban bukan hanya dibakar, awalnya dibunuh, lalu dia mau menghilangkan jejak dengan cara dibakar.
Kini polisi masih mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sebelumnya warga Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten panik saat melihat kepulan asap dari kontrakan yang terkunci. Saat upaya pemadaman, warga pun dikejutkan dengan keberadaan jasad balita 4 tahun yang hangus terbakar dan nyaris tak dikenali. Sementara di saat bersamaan, ibu korban tengah mencari keberadaan anaknya yang diduga berada di kontrakan yang ditempati teman prianya. Saya kagak tahu, yang lebih jelas yang punya kontrakan. Tapi cowok? Cowok. Memang terlihat ada anak kecil nggak sebelumnya? Belum. Ibunya korban memang cari anaknya ke sini atau? Cari anaknya. Oh, memang lagi nyari anaknya. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang, Banten untuk diotopsi. Informasi selanjutnya pemirsa adalah sebuah video berisi seorang bocah yang nyaris diamuk massa di Cianjur, Jawa Barat. Diduga bocah tersebut mencuri mobil hingga akhirnya tertangkap dan kasusnya viral di media sosial. Seorang bocah cilik yang diduga pencuri mobil ditangkap warga di kawasan Ciranjang di Cianjur, Jawa Barat setelah dikejar dari Bandung. Dalam rekaman video amatir, bocah yang masih di bawah umur ini berhasil diamankan warga di tengah sawah. Hah? Nah, jauh-jauh sih dah. Tuing tuh si Eta diajak tuh. Orang mana si Eta? Mobil nubruk di Rawaselang. Sedangkan mobil curian ditemukan penyok sebelah kiri karena sempat menabrak. Dia posisi di bakan curug, benang lompat ke sawah. Diketahui bukan pertama kalinya bocil ini melakukan pencurian, melainkan sudah beberapa kali. Saat ini bocah cilik ini diserahkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan pencurian mobil yang melibatkan pelaku. Ya, letter D. Ke informasi lainnya pemirsa, keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Luas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata BR, Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasih nih. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah.
Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, terkait kasus Mbah Tupon pemirsa lansia yang kehilangan tanah seluas 1.655 meter dan diduga menjadi korban mafia tanah, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta berjanji akan membantu Mbah Tupon. Dukungan juga hadir dari lembaga bantuan hukum yang bersedia membantu dan pendampingan hukum pada Mbah Tupon. Ramainya perhatian masyarakat terhadap kasus Mbah Tupon lansia yang diduga menjadi korban mafia tanah, beberapa lembaga bantuan hukum dari Daerah Istimewa Yogyakarta mulai berdatangan ke rumah Mbah Tupon di kawasan Kalugaran Bangun Jiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul. Mbah Tupon merupakan lansia yang memiliki keterbatasan, tidak bisa membaca dan menulis, serta kurang mendengar. Ia menjadi korban mafia tanah sehingga rumah dan tanah satu-satunya seluas 1.600 meter hendak dilelang oleh bank. Pihak LBH menawarkan bantuan hukum dan berjanji akan mengawal serta memberikan pendampingan kasus ini hingga tuntas. Mereka juga mendengarkan kesaksian dari Ketua RT setempat. Kalau dari LBH sendiri, kami harapannya setelah ini karena sudah ada laporan di Polda seperti itu, harapannya kami bisa mensupport untuk mendampingi atau mewakili Pak Tupon dalam penanganan perkara. Sementara itu sebelumnya pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon untuk kembali mendapatkan haknya. Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN pun kini telah melakukan pemblokiran internal demi keamanan. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Hartanto menjelaskan permasalahan Mbah Tupon akan menjadi perhatian dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Mereka juga berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Mbah Tupon baru mengetahui sertifikat tanahnya berubah kepemilikan pemirsa saat hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, sertifikat tersebut bahkan menjadi agunan di sebuah bank. Kasus penyerobotan tanah Mbah Tupon menyita perhatian publik. Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat ia hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, bahkan sertifikat tersebut menjadi jaminan di sebuah bank. Perkara ini berawal pada tahun 2020 saat tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun, belakangan sisa tanah yang ia miliki, sertifikatnya berubah nama kepemilikan. Belum selesai persoalan catut nama, Mbah Tupon dan keluarganya didatangi oleh pihak bank lantaran dianggap gagal bayar pinjaman agunan sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama orang lain di alamatnya. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon juga mendapat dukungan dari warga dan relawan. Mereka membuat petisi untuk mengawal kasus ini. Meski kasus tanah Mbah Tupon telah sampai hingga ke Kementerian ATR BPN dan pihak kepolisian, namun hingga kini belum ada tindak lanjut atas penyelesaian perkara ini.
Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, unjuk rasa penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara berlangsung ricuh. Masa mendesak segera ada penetapan tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Masa yang tergabung dalam Garda Muda Anoa Sultra berupaya mendobrak pintu gerbang kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Senin siang. Sejumlah peserta aksi bahkan mencoba merangsek masuk dengan memanjat pintu gerbang kejaksaan. Aksi memanas karena masa emosi. Tidak ada satupun perwakilan kejaksaan yang menemui peserta aksi. Bahkan pintu gerbang ditutup rapat. Dalam unjuk rasa ini, masa mendesak Kejati Sultra segera melakukan penetapan tersangka terhadap Komisaris Perusahaan Tambang Nikel PT Lau Agung Mining dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, yang merugikan negara hingga 5,7 triliun rupiah. Sejumlah perwakilan aksi akhirnya diizinkan masuk ke dalam kantor Kejati Sultra. Ketegangan pun sempat terjadi saat proses dialog antara perwakilan aksi dan penyidik kejaksaan. Tidak bisa langsung dengan penyidik. Oke, sekarang apa selanjutnya, Pak? Penyidik kejaksaan pun memastikan proses hukum dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi tambang nikel terus diusut dan sudah masuk tahap penyidikan. Itu sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, sebelumnya sudah tahap persidangan sekarang. Yang itu Windu Aji dengan Glenn yang merupakan rentetannya. Untuk Tanlepin sudah dalam penyidikan. Sekarang tim penyidiknya sedang melakukan pemeriksaan di Jakarta. Setelah tercapainya kesepakatan antara pengunjuk rasa dan penyidik Kejati Sultra, masa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka berjanji akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset milik Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Zarof Rikar di kediamannya. Penggeledahan dan penyitaan terkait penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Zarof Rikar. Tim yang lain, tadi kan lemari itu belum kita... Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarof Richard terkait perkara TPPU di dalam kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, pemirsa, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga milik ZR. ZR sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur dalam sidang pengadilan tipikor. 1, 2. Ya, sidang lanjutan tersangka suap vonis bebas Ronald Tanur kembali digelar, pemirsa. Sidang atas terdakwa Zarof Richard itu digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus maklar kasus Ronald Tanur, Zarof Rikar, Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir dalam sidang. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Diah Puspita Ningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah maklar kasus Zarof Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim untuk membebaskan Ronald Tanur.
Atas hal itu, Zarov didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarov Rika terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi adukan Jampitsus terkait surat dakwaan Zarov Richard ke Jamwas Kejagung RI Senin siang. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Police Watch dan Pergerakan Advokat Nusantara mengadukan Jampitsus Febri Adriansyah dan JPU M. Nurrahman Adikusumo ke Jamwas Kejagung RI berkaitan surat dakwaan Zarov Richard. Keduanya diduga sengaja melekatkan pasal gratifikasi atas temuan barang bukti uang sebesar 915 miliar rupiah dan 51 kg emas. Seharusnya terdakwa Zarov Richard dikenakan pasal suap dan atau TPPU. Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi Ronald Lobli menambahkan pemberitaan tentang pengaduan bukan untuk menyerang institusi Kejaksaan Agung, melainkan sebagai social control demi kebaikan penegakan hukum. Dan dalam kaitan perkara apa? Kebijakan dilakukan Jampitsus Febri Adriansyah dalam pembuatan surat dakwaan terhadap terdakwa Zarov Richard dengan hanya menggunakan delik gratifikasi, maka secara langsung dan tidak langsung telah merintangi atau menggagalkan hakikat tujuan penyidikan untuk membuat terang dugaan pidana yang tengah disidik. Karena pertanggungjawaban pidana dibatasi. Ya, Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar pemirsa dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan dilakukan dengan pertimbangan kesehatan tersangka yang memiliki riwayat penyakit serius. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 2025. Harli menjelaskan proses pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter dan dilengkapi dengan surat permohonan resmi dari pihak kuasa hukum tersangka. Selain itu, penyidik juga mensyaratkan jaminan dari istri tersangka untuk mendukung proses hukum. Sebagai bagian dari pengawasan, Tian Bahtiar dilengkapi dengan alat elektronik untuk memantau pergerakannya selama menjalani status tahanan kota. Bahwa sejak tanggal 24 April 2025 terhadap tersangka TB ya, oleh penyidik telah dilakukan pengalihan penahanan dari yang selama ini dilakukan tahanan rutan menjadi tahanan kota di Bekasi. Apa yang menjadi alasan dari pengalihan penahanan ini? Yang pertama, bahwa kuasa hukum yang bersangkutan mengajukan terhadap pengalihan penahanan itu, ya. Kemudian yang kedua, bahwa ada alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter, ya, berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan. Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang, ya. Kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan, ya. Jadi sudah dipasang. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih rekan saya di studio dan juga pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri untuk menemani aktivitas siang Anda. Kita awali dari kawasan yang pertama, JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas yang akan mengarah ke Menteng dari arah Mampang saat ini dalam keadaan ramai lancar. Kemudian kendaraan yang akan mengarah ke Menteng dari arah Mampang juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar pada siang hari ini, tentunya kami harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan dengan selalu menjaga jarak aman serta jaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta. Maksud kami, arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan mengarah ke Caringin saat ini dalam keadaan ramai dan cenderung padat di sana, di mana sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dengan aktivitas masyarakat. Hal ini juga perlu diantisipasi mengingat banyaknya masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Kemudian untuk kendaraan dari arah Gadok yang akan mengarah ke Tajur juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan pemirsa, selanjutnya kita pantau dari Simpang Jomin Cikampek. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini dalam keadaan ramai, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan angkutan barang. Kemudian di arah Karawang yang akan mengarah ke Jakarta pada siang hari ini juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas nampaknya dalam keadaan lancar, namun banyak aktivitas kendaraan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan relatif lancar. Di arah sebaliknya, Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dalam keadaan ramai, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya kami harapkan Anda dapat menghindari overload overdimensi sehingga hal ini mencegah terjadinya masalah yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga bagi pengendara roda 2, tentunya apabila Anda ingin mendahului kendaraan yang berada di depan Anda, pastinya jalur Anda dalam keadaan aman sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Hal ini demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengetahui kondisi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Kembali ke rekan saya di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama 2 tokoh lainnya resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Organisasi Masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. Tifauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu.
Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Dalam kesempatan lain, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di pengadilan. Ijazahnya tidak ada di UGM. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Sementara itu, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum karena masalah ini sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya. Sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Joko Widodo juga menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim dalam persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan larangan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA di Jawa Barat. Menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta tradisi wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA harus dihapuskan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban finansial orang tua, terutama yang kerap terbebani oleh biaya acara seremonial. Selain itu, menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Deddy menegaskan, kebijakan penghapusan wisuda diambil demi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Sudah kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjam Bang Emok. Itu kan yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan di seluruh sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca konten debat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan seorang remaja soal penghapusan wisuda di sekolah, ramai warganet menyebut konten tersebut settingan karena remaja tersebut dinilai terlalu berani. Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau enggak. Kamu miskin nggak? Iya, miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang digencarkan Deddy Mulyadi. Usai videonya viral, kolom komentar dibanjiri beragam kritik warganet. Namun kini perdebatan itu dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan, tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Ya, membebani. Pasalnya remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi itu terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan warganet. Beredarnya pertanyaan itu, Deddy Mulyadi buka suara. Menurut Deddy, dirinya tidak pernah berprasangka buruk dan menganggap remaja itu pintar dan berani berpendapat.
terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Deddy Mulyadi menambahkan bahwa tugas dirinya sebagai gubernur untuk mengarahkan agar anak-anak seperti remaja yang mendebatnya memiliki kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan pembinaan ala militer kepada anak-anak nakal yang sering tawuran ke TNI atau Polri. Menurut Kang Deddy, pendidikan militer akan membuat anak-anak lebih disiplin. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak Kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan Polri. Rencananya kebijakan ini akan mulai diterapkan pada Mei 2025. Nantinya anak-anak akan dididik ala militer agar lebih disiplin. Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk pembinaan. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu. Sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya, karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Sementara itu, seluruh jajaran TNI Polri di Kota Depok mengaku telah siap melaksanakan program militer untuk anak nakal. Apalagi jumlah kasus kenakalan anak dan remaja di Depok semakin tinggi. Tentunya kami sangat siap, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bahwa kenapa anak-anak itu menjadi nakal, pasti ada penyebabnya. Mungkin kurang perhatian, mungkin kurang sosialisasi. Nah ini yang kita edukasi. Ini kita juga mengharapkan adanya sebuah dukungan dari masyarakat, gitu, bahwa ini bukan dalam bentuk militerisasi lah, atau intervensi lah, atau fungsi ABRI lah. Jangan digiring ke arah kesananya, karena memang masyarakat juga membutuhkan. Anggaran keamanan masyarakat kami sangat mendukung, mendukung dalam artian ini juga termasuk salah satu yang kami sampaikan bahwa membina anak-anak ini bukan hanya tugas kami, bukan hanya tugas dari teman-teman Kodim, tapi semua pihak. Dan alhamdulillah ini direspon oleh beliau, Gubernur, program untuk anak-anak yang tadi dipondokkan atau dilatihkan secara akan kita dukung, tentu dengan memberikan pemahaman juga dengan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberi izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, Pemprov Jawa Barat siap mengambil alih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bupati Indramayu Luki Hakim siap menjalani sanksi administrasi 3 bulan magang di Kemendagri. Sanksi dijatuhkan buntut liburan tanpa izin ke Jepang Lebaran lalu. Magang di Kemendagri ini akan dimulai Luki Hakim pada 6 Mei mendatang. Kemendagri Bima Arya sebelumnya menyatakan sanksi administrasi diberikan setelah Luki Hakim menjalani beberapa pemeriksaan di Kemendagri. Materi yang diberikan ke Luki diantaranya soal tata kelola pemerintahan yang diberikan oleh sejumlah dirjen Kemendagri. Atas sanksi tersebut, Luki mengaku siap menjalani sepenuhnya. Selain sanksi administratif, Luki juga diminta untuk datang dari Indramayu ke Jakarta menggunakan kereta.
adalah bagian daripada tanggung jawab yang harus saya laksanakan, mendapatkan sanksi administratif ya gitu. Harus pendalaman materi, ibaratnya bukan sekolah lagi tapi wajib lapor lah kan itu kalau bahasa itu. Tapi ada nanti saya itu harus belajar lagi tentang ilmu pemerintahan dan lain-lain dengan di 12 sesi di Kemendagri, kalau nggak salah itu hari Selasa. Pemirsa, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH diberangkatkan ke Arab Saudi. Rombongan pertama akan bertugas di daerah kerja Dakar, Madinah, dan bandara. Rombongan pertama petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Indonesia diberangkatkan ke Arab Saudi. Rombongan pertama terdiri dari 72 petugas Dakar Bandara, 250 petugas Dakar Madinah, 66 tenaga kesehatan, dan 1 petugas pada kantor urusan haji atau KUH. Sebanyak 388 petugas penyelenggara ibadah haji akan diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Dan mereka nantinya akan ditempatkan di daerah kerja atau Dakar, di Madinah dan bandara. Rombongan pertama petugas akan ditempatkan di antaranya di daerah kerja Madinah dan daerah kerja bandara menyambut kedatangan jemaah asal Indonesia. Mereka akan bertanggung jawab meriksa kesiapan dan melayani para jemaah asal Indonesia. Ibadah Haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini membawa tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Memperoleh beberapa cara untuk bagaimana menangani orang tua atau lansia yang dalam kondisi stroke dan melatih terapi, kemudian harus ke kamar mandi, kemudian menaruh dari ranjang ke kursi roda dan lain sebagainya, dan bagaimana kita harus bersabar untuk menghadapi proses-proses itu. Bagi saya itu menjadi pengalaman yang modal pribadi saya untuk bisa, dan saya merasa bisa dan mampu berada pada layanan difabel dan lansia ini. Para petugas diharapkan dapat memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada para jemaah asal Indonesia dengan baik dan sesuai syariat. Dari Jakarta, Gigi Irfan melaporkan.